Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa belajar bersama-sama mengenai pembelajaran model syarat. Sebelumnya, izinkan saya bersama ketiga rekan saya, ada Irfan Setiawan, kemudian ada Maida Triwahyuni, dan ada juga Sanubari Frista Putra. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran syarat. Yang pertama adalah, apa itu model pembelajaran syarat? Model pembelajaran syarat sendiri merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan sumber belajar yang sama, namun pembahasannya berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Model pembelajaran syarat dalam pembelajaran terpadu merupakan suatu bentuk panduan pembelajaran yang diakibatkan adanya tumpang tindih atau ide-ide konsep antara dua pelajaran atau lebih. Dalam penyusunan model pembelajaran tipe syarat dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya adalah menentukan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang akan difokuskan kepada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu menyeleksi konsep, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan dalam satu semester. Kemudian dipilih beberapa konsep, keterampilan, juga sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan mengalami tumpang tindih pada mata pelajaran tersebut. Lalu yang terakhir barulah kita memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bapak Fabian. Saya akan menjelaskan terkait karakteristik model pembelajaran syarat. Yang pertama, ada menggabungkan dua mata pelajaran. Yang kedua, memilih konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang ketiga, menggunakan konten yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran syarat. Yang akan saya jelaskan adalah kelebihan. Yang pertama, ada sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. 2. Konsep yang dikaji lebih mendalam. 3. Hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pembahasan tentang materi lebih mendalam. 4. Dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. 5. Dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Kekurangan model syarat. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk menggabungkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran, tipe syarat memerlukan kompromi dan kerja sama serta kepercayaan dalam tim. Dan yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan adanya komitmen dari partner. Untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih, maka diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Kemudian, implementasi penggunaan model syarat. Pembelajaran terpadu model syarat dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan termasuk SD. Hal ini sangat mungkin terjadi karena peran guru pada tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pelajaran yang disesuaikan dengan sarana prasarana yang tersedia, waktu, bahan ajar, dan kondisi, serta kemampuan siswa. Pada model syarat, guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dan dapat dipadukan. Dan sejatinya tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan, karena setiap mata pelajaran memiliki konsep masing-masing yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Bapak Irfan. Untuk bentuk gambar dari tipe pembelajaran syarat sendiri, mungkin dapat dilihat pada gambar yang tertera di atas. Tipe pembelajaran syarat dianalogikan seperti melihat benda jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua lensa. Suatu objek yang jauh terlihat jelas ketika dua pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-masing lensa yang pada awalnya samar dan juga terpisah. Dua lensa yang terdapat dalam teropong dianggap sebagai dua mata pelajaran. Pada saat kita melihat sesuatu objek melalui teropong,
Objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran. Lalu, untuk model pembelajaran shared, dalam pembelajaran terpadu ini merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep dari dua mata pelajaran atau lebih. Pembelajaran didasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpai pada suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua atau lebih mata pelajaran. Baik, sekian untuk presentasi pada kali ini. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.